Cara menggunakan multitester merek Sanwa tipe CD800A. Ini ada petunjuknya ya, dan fungsi-fungsinya. Ini untuk tegangan DC, kita tekan select, berubah untuk mengukur tegangan AC. Berikutnya yang kedua, ini untuk mengukur hambatan, biasanya digunakan untuk resistor ataupun lilitan. Kemudian kita tekan select untuk mengukur dioda ya. Yang mana, Nan? Ya, dioda Yang berikut ini untuk bisa dibilang buzzer ya. Buzzer istilahnya untuk mengukur sekring yang bagus, yang masih berhubungan, atau kabel yang putus. Bisa kita gunakan dengan metode ini, seperti ini ya. Ini tandanya berhubungan. Yang berikut ini frekuensi, hertz, Hz singkatannya, untuk dihubungkan ke tegangan AC 220. Yang berikut ini untuk ampere DC juga ampere AC. Biasanya ini untuk skala ampere yang kecil, satuannya miliampere. Perlu mengetahui berapa volt baterainya. Kita ulang ya. Ini baterai tegangannya berapa? Tunjuknya udah, nah, ke DC. Oke. Multitester kita arahkan ke volt untuk mengukur tegangan DC. Yang tanda positif warna merah kabel, ini ke positif baterai. Positif baterai, tempelkan. Negatif udah negatif 12, sekarang 12,6 DC, satuan volt DC. Oke. Ya. Oke, tadi sudah pengukuran untuk tegangan DC. Untuk pengukuran tegangan AC cukup tekan tombol select sampai muncul lambang. Ini lambangnya ya, AC. lambang AC, harus bolak-balik maksudnya. Oke, kita coba. Ini stop kontak 220 dari cok kita. Oke ya. Ya, Balik-balik pun nggak apa-apa kalau AC. namanya harus bolak-balik. Tegangan sekarang 225. Cukup bagus ya. 225 volt. Coba dibalik. Ini tandanya harus bolak-balik. 225 sama aja ya. Oke sobat, ini resistor batu namanya. Kita akan buktikan nilainya dengan pengukuran. Tertulis 56 Rj. Kita ukur langsung ya, coba kita buktikan. Biasanya ada selisih antara alat ukur dengan yang tertulis, itu hanyalah toleransi. Aku pegang, Nang. 58,1. Iya, karena dari tanganmu. Coba ya. Tangan itu dia. Berapa, Nang? Aja bro, 58,1. Toleransinya yang di atas? Toleransinya kan ada yang di atas. 7. Ini toleransi ini 7 ini 5 volt 7 ya? BA ini pas lah. Berarti toleransi Ketahanan. atas bawah ya. Iya, tuh ketahanannya. Jadi bisa dibilang ini alat ukur cukup akurat untuk mengukur satu komponen alat elektronik. Dan ini pun digital ya, bukan analog. Tadi kita sudah ukur hambatan. Sekarang kita ukur melalui select untuk buzzer atau ohm ya. Apabila satu kabel ataupun sekring yang putus, bisa kita pastikan masih
terhubung atau enggak. Nah, ini komponennya. Ya, oke. Kita coba praktekkan mengukur. Ini coba langsung ya, bypass. Ada suara ya. Coba sekring. Terhubung ya, bunyi buzzer, itu tandanya sekring masih bagus. Sekring kedua juga bagus. Sekring yang berikut cukup seperti ini ya teman-teman. Putus. Ini tak ada suara ini. Ini sudah bisa dipositifkan 100% putus. Bisa jadi ini penggunaannya di atas 2 ampere. Sangat kecil. Di atas kemampuannya. Sangat kecil ya, 2 ampere. Berbagai macam sekring. Ini sekring biasanya digunakan untuk mobil. Fuse, coba yang ini. Masih bunyi ya. Ini masih bagus. Kita akan coba mengukur kontaknya satu buah kontaktor. Sering di lapangan kontaktornya hidup, arus tidak terhubung karena jembatannya ini kadang lidahnya sudah ini ya, kontaknya sudah mulai aus. Ini sekarang kita coba 220 langsung ke coil. Oke. Kita coba ya. Sebelum kita hidupkan, kita coba pakai buzzer. Ini bunyi. Ini tandanya katanya belum bekerja. Artinya ini belum ada ya. Itu tanda NO. NO, normally open, belum ada. Normally close ya. Normally close. Yang close. Oke, ada suara ya. Ini dalam keadaan dia mati bawahnya ya. NO tidak terhubung. Kita coba masukkan power supply. Oke. Ini kontaktor sudah bekerja, sudah menghisap ke dalam ya. Kita coba ukur kontaknya pakai buzzer. Mulai dari sebelah kiri ada suara. Sama artinya kontak yang 3 ini masih berfungsi dengan bagus. Dan NC yang tadi kita coba ukur sudah putus, nggak bunyi lagi. Artinya NC nya sudah berubah menjadi NO. NO tadi berubah menjadi NC jika kontaktornya bekerja. Oke. Tadi kita sudah coba menggunakan buzzer untuk menentukan sebuah sekring ataupun kabel yang putus. Sekarang kita select. Oke, sekarang kita mencoba mengukur bagus tidaknya sebuah kapasitor. Biasanya di alat ukur analog dia pakai jarum kanan. Dia naik dulu, gitu diukur naik dulu. Pelan-pelan dia turun ke bawah. Dari ini dulu lah. Ke kirinya dia. Oh ya, ke kanan ya kalau volt ya. Ya. 1.0 kan di kiri kan. Pelan-pelan mati turun ke kiri, tandanya itu sebuah kapasitor yang bagus. Ini kita gunakan balik ya. Alat ukur yang digital. Tanda bagus seperti ini dia. Oh, kita ya. Itu udah berisi. Udah. Ini bagus ya. Bagus, sudah 0. Jadi 0. Tadi kan udah langsung 0. Coba kita balikkan. Ini posisi terbalik. Langsung 0. Itu dia. Ini kan pertanda masih bagus. Balik kan sesuai dengan posisi positif, negatif. Ini positif, ini negatif ya. Nah, kan udah terisi dia. Udah terisi. Kapasitor dari baterai itu. Kalau mau buktikan lagi ini. Udah habis, udah terisi semua. Kita coba kapasitor yang berbeda, yang kecil. Yang kecil itu ya. Oke.
Kita lihat bedanya. Dia naik dulu ke angka paling tinggi, terakhir 0. Kita balikkan juga seperti itu. Ibaratnya sama dia seperti alat ukur yang analog tadi yang pakai jarum ya. Lama-lama dia pelan-pelan turun ke kiri. Tanda bagus. Sekarang kita mau mengukur, memastikan bagus tidaknya sebuah dioda bocor atau enggak. Dioda ada berbagai jenis, ada yang kecil, yang besar, ada yang dioda ampernya cukup besar seperti ini. Biasanya ini digunakan untuk menyatukan baterai, memutus positif, dan juga di generator letaknya di rotor ya. Iya, untuk menyerahkan apa arus AC dari DC fungsinya. Oke. Sekarang kita ukur dioda, dan kita tahu arus yang bisa mengalir itu dari anoda ke katoda atau dari positif ke negatif. Dari positif, dari sini, dari positif ke negatif. Kalau dari sini nggak boleh kemari. Ya, tandanya jadi ada yang bocor atau enggak ini kemari. Ya. Tandanya ada yang putih. Nah, garisnya. Garis ya. Kebetulan ini sudah barang lama. Ini negatif ya. Kita tes dulu ya. Ini bisa dia ke negatif mengalir kan? Oke. Nah, sekarang kita balikkan. Dari negatif ini negatif. Nih negatif. Tester ini. Ya. Ini positifnya. Bisa tuh nggak kemari tembus. Akan nggak tembus dia, berarti bagus diodanya. Searah dia, berarti masih bagus ya? Nah, kalau tembus gini dia. Nah, ada dia tembus. Kalau nggak tembus, berarti dia tetap tampilannya begitu ya. Ya, ini dioda masih bagus. Oke. Kita coba bersamaan sekali dua. Tembus ya, disatukan kepalanya itu. Enggak ya, sini pun enggak. Samanya diodanya masih bagus. Yang satu lagi, yang dioda apa itu? Dioda besar itu? Biasanya dioda yang besar ini ada tandanya. Tandanya tanda panahnya ini udah hilang. Kita kan nggak tahu. Ini mengetahui dioda ini di mana ini positifnya ini udah hilang ini. Kita mau case dulu supaya bisa dapat diukur. Apa dia kan? Oke. Ya. Mengetahuinya di mana kakinya nanti. Udah ini kan macam. Ini dari positif. Ini positifnya ya. Berarti nggak ada ya, Nal? Nggak ada kan? Ya. Nggak ada kan? Nggak ada. Berarti coba kita balikkan. Balikkan dulu ya. Berarti positif dari sini kemarin nih, Mas. Oke. Balikkan dulu. Iya. Positifnya di drat baut ini ya. Drat ke atas. Dari bawah ke atas. Ini tandanya mengetahui ya. Jadi ini positifnya arahnya gini lah. Ke atas ya. Ini dia udah masih bagus. Bagus lah semua. Oke. Sekarang kita coba ukur frekuensi Hz. Satuan Hz hertz ya. Dia diukur langsung ke terbalik-balik apa? Tegangan AC. 50,1. Ini kondisi frekuensi PLN yang ada saat ini. Langsung ditarik ini. Kalau mau lama nampak. Oke. Oke. 50,1. 50,1. Kita balikkan posisinya. Sama aja. Kalau mengukur AC sama aja. Terbalik-balik nggak apa-apa. Kan harus bolak-balik. 50,1. Ya. Coba disini langsung. Oke, yang berikut kebetulan alat ukur ini cukup kecil. Jadi di sini dibuat untuk satuan ampere, miliampere ya, dan bisa mengukur untuk arus AC dan DC. Hanya saja kondisi yang terbatas, ampere-ampere yang kecil.
sama volt yang kecil nggak enak di DC nih. Tapi sebenarnya ini pun udah bagus yang volt yang ini bisa ngukur digital dia kan. Oke, dari 4 pilihan sudah kita pelajari tadi. Kalau range apa range nah? Range ini mili kan bisa diterangkan lebih kecil ya. Nah, mili nih kalau ini mili. Ini ada. Oke teman-teman, demikian tadi cara menggunakan alat ukur multitester. Semoga bermanfaat di lapangan dan bisa mempercepat suatu pekerjaan. Terima kasih.